Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup beriman sebagai orang Katolik, tidaklah melulu berhenti pada perayaan Ekaristi, tetapi bagaimana kita menghidupi dan membiarkan diri kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk mewartakan sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami untuk ambil bagian di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dan kami juga bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dengan kami dibaptis, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Bantulah kami agar kami sungguh selalu mengikuti jejak-Mu melalui bisikan Roh Kudus yang selalu membimbing kami di dalam perziarahan hidup kami di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ada begitu banyak lika-liku di dalam persiaran hidup. Awal mulanya saya dibaptis, saya masih berumur beberapa bulan. Saya ingat bahwa saya dibaptis tepat pada tanggal 25 Desember tahun 1988. Ada hal yang sangat menarik di sana. Ketika saya merenungkan dan merefleksikan di dalam bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Filipus ditanya oleh kedua orang sida-sida dari Ethiopia, bagaimanakah caranya supaya saya dibaptis? Dia mengatakan, jika Anda percaya dengan segenap hati, maka engkau pun diperkenankan untuk dibaptis. Jika Anda percaya dengan tulus hati. Awal mulanya saya tidak begitu mengerti, memaknai cara hidup sebagai orang Katolik. Saya benar-benar belajar berkembang di dalam iman hanya berdasarkan apa yang diteladankan oleh ayah dan ibu saya yang selalu mengajarkan saya sebelum makan, sebelum tidur, sebelum melakukan pekerjaan selalu diawali dengan doa. Dan saya pun berpikir bahwa beriman Katolik itu cukup saat hari Minggu pergi ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi, tugas dan perkara sudah selesai. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata menjadi seorang Katolik tidak melulu hanya untuk mengikuti Ekaristi. Beriman kepada Kristus berarti berani untuk memikul salib. Artinya bagaimana? Kita mesti mewartakan sukacita Injili di dalam kegiatan aktivitas kita. Setelah dibaptis, kita mendapatkan tugas untuk mengajar, berbagi sukacita, memberikan teladan, hidup di dalam kekudusan, dan menjadi seorang nabi. Sangat menarik ketika saya membaca diskusi. Bulan Maria bagaimana? Apakah kita mau mengadakan sesuatu rosario online di dalam lingkungan atau bagaimana? Bagaimana ketua lingkungan? Adakah kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan bersama-sama? Saya paham betul ada kerinduan untuk berkumpul bersama, untuk melihat. Tetapi beriman bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Beriman juga bukan sekedar membuat orang berada di dalam bahaya. Karena saat kita mengadakan perkumpulan, maka kita sudah melanggar apa yang menjadi aturan bersama di dalam negara kita yang sedang menerapkan
PSBB di bagian-bagian tertentu yang sudah menjadi zona merah. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari diskusi yang sederhana ini, saya sedikit memahami dan menerka. Benar, kita ada kerinduan untuk bersama, tetapi juga ini menjadi refleksi. Selama ini kita kemana aja? Saat kita boleh berkumpul, saat kita boleh untuk terlibat di dalam lingkungan, kita ogah-ogahan, merasa diri sudah cukup, sudah ikut ekaristi di gereja, dan merasa semua perkara di dalam iman sudah selesai. Padahal beriman itu ialah seia sekata. Benar, ekaristi menjadi puncak hidup rohani orang Katolik. Tetapi bukan berarti ketika kita berada di puncak kehidupan rohani, kita lupa untuk turun, untuk melayani, berbagi, dan mengajarkan tentang iman kepada istri, suami, dan anak-anak, serta orang-orang yang kita cintai. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah roti kehidupan. Ada hal yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita refleksikan. Di sini jelas dikatakan, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Akhirnya dimengerti. Saya pun mencoba untuk memahami kenapa dosa melawan Roh Kudus adalah dosa yang tak terampuni. Karena dosa melawan Roh Kudus ialah menolak rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Beriman Katolik ialah terbuka, membiarkan Tuhan berkarya dan bekerja di dalam diri kita. Jangan jadikan bulan Rosario sebagai ajang untuk berkumpul yang membahayakan. Kita bisa melakukan, kalau memang kita mesti berbicara bagi para ketua lingkungan atau pemegang kepentingan di dalam gereja, sampaikanlah bulan ini adalah waktunya kita berdoa rosario bersama keluarga. Mari kita hidupkan gereja di dalam keluarga, karena gereja bukan melulu atas nama bangunan, tetapi pada pribadi-pribadi yang rajin berdoa, menghidupi imannya, maka gereja akan menjadi hidup dan berkembang. Jelas dikatakan di sana, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang dimaksudkan di sini bukanlah makanan yang sudah dimakan, setelah itu kita kenyang, terus kita bisa bekerja dengan tenaga. Lihatlah mereka yang makan mana, orang-orang pilihan itu tetap saja mati. Yang dimaksudkan di sini ialah roti kehidupan secara rohani. Kita diajak untuk menghidupi ekaristi itu, kita memang dipersatukan, merasakan kehadiran Allah secara nyata. Tetapi hidup kita, tugas kita, misi kita bukan hanya merayakan ekaristi, ikut perayaan ekaristi, tetapi bagaimana kita menjadi teladan, bagaimana kita menjadi pewarta sukacita. Dan di bulan Mei yang akan kita sambut, satu hari lagi, kita diajak untuk belajar menghidupi apa yang kita imani di dalam keluarga. Begitu indah kita berdoa bersama suami, istri, anak-anak di hadapan Bunda Maria, bersimpuh berdoa bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berdoa tidak perlu mesti di gereja. Berdoa pun kita bisa ciptakan suasana yang sakral di dalam rumah kita. Bukan kita yang menganggap Tuhan sebagai orang yang patuh pada aturan kita, tetapi mari kita hadirkan Tuhan di dalam ketulusan doa, di dalam ketulusan saat kita percaya. Sekali lagi, gereja yang hidup bukan berada atau bukan ditunjukkan karena lingkungan yang selalu berkumpul di dalam bahaya. Tetapi ketika sesuatu sudah menjadi beres, COVID-19 sudah lenyap,
Barulah kita ketika kita diminta untuk berkumpul, mari kita berkumpul. Jangan ogah-ogahan. Jangan ketika dilarang kita mencobai Tuhan dan mencobai diri kita sendiri di tengah-tengah bahaya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga melalui Bunda Maria kita belajar bagaimana kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah krisis iman kita. Lihatlah, Maria tetap berani berdiri ketika melihat anaknya yang dikatakan Tuhan harus wafat di salib. Tetapi dia tidak goyah bahwa dia tetap percaya rencana Tuhan di dalam hidup dia dan di dalam dunia baik adanya. Jangan takut dan tetaplah berdiri di tengah pandemi COVID-19 karena hidup mesti berjalan dan mesti kita maknai. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.